Nah, yang menjadi menarik kalau kemudian tadi Nabi SAW menyebutkan ada setan di sela-sela itu, pertanyaannya adalah apakah jamaah kita sudah sempurna lalu kemudian setan sudah tidak masuk lagi? Bagaimana kemudian dengan kondisi yang disebutkan tadi bahwa Rasulullah SAW menginginkan kita muncul rasa kasih sayang, rasa cinta, tidak saling benci, tidak saling dengki? Apakah kemudian setan yang sudah tidak bisa masuk karena kita sudah rapat itu tidak bisa kemudian masuk lagi kepada hati jamaah, lalu kemudian mengompor-ngompori untuk saling sedikit bermusuhan dan benci? Karena ini adalah menjadi barometer persaudaraan di antara kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu ditanya bagaimana kondisi para sahabat menjelang Ramadan itu puasa, maka lalu dijawab, kami ini tidak ada satupun yang berani bermusuh-musuhan kalau sudah di bulan Sya'ban. Bukan berarti sebelumnya suka musuh-musuhan, bukan, tapi memang sudah bersih hatinya ketika sudah di bulan Sya'ban itu. Maka sampai kemudian Amir bin Qais itu menyatakan, tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Berbahagialah orang yang saat menjelang Ramadan itu sudah membersihkan hatinya, bersih sekali. Jadi kalau peristiwa Isra Mi'raj itu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim itu salah satunya ada pembedahan hati baginda Nabi SAW itu yang terjadi 3 kali dengan beberapa penafsiran. Tetapi setidaknya di sini penting untuk sama-sama kita muhasabah, introspeksi bahwa sudah Sya'ban ini tidak ada lagi apapun kebencian, kedengkian itu sesama muslim, sesama mukmin. Sederhana tapi itu tidak gampang. Saya ingin berbicara memulai kajian kita kali ini tentang itu sedikit. Pengantar yang saya ambil dari tulisan Syekh Said Al-Qattani itu tentang Al-Imamah fis Shalah, berbicara tentang seputar imam dalam sholat, kriterianya dan hal-hal yang berkaitan dengan imam itu di kitab tipis itu ya. Tetapi di pembukaan ini saya sampaikan, memang kata beliau menjadi imam itu berat ya, berat sekali tanggung jawab imam itu. Bukan berarti kemudian setelah ini susah semua yang mau maju jadi imam, bukan ya. Jadi memang jadi imam itu berat tanggung jawabnya. Yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Para imam itu salat demi kepentingan kalian. Jadi imam itu salat demi kepentingan kalian. Maka jika benar para imam itu, kalian dan mereka akan mendapatkan pahala. Tapi jika salah, kalian tetap mendapatkan pahala makmum itu, sementara yang jadi imam itu yang salah. Itu hadis riwayat Bukhari. Namun demikian, Nabi SAW sudah mendoakan para imam dan termasuk muadzin ya. Jadi Nabi itu sudah mendoakan para imam termasuk juga para muadzin. Al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'taminun. Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinina. Jadi sungguh luar biasa itu. Rasulullah SAW bersabda, seorang imam salat itu memiliki tanggung jawab. Seorang muadzin itu adalah penjaga amanah. Dan dua ini
imam dan muadzin ini sudah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah para imam juga dan para muadzin itu, karena sudah didoakan Nabi. Ya Allah, berikanlah bimbingan kepada para imam dan ampunilah dosa para muadzin. Itu di dalam riwayat riwayat Abu Dawud ya. Ini disahihkan oleh Syekh Albani itu tentang hadis ini. Jadi walaupun berat, imam dan muadzin itu sudah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tugas imam itu adalah memerintahkan agar sop lurus dan rapat. Itu sudah sering kita saksikan dan dengar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqbilu alaina biwajhihi qabla ayyukabbira fayaqul tarassaw wa'tadilu ya. Jadi Nabi itu biasanya ketika mau salat itu menghadapkan wajahnya kepada kami, lalu sebelum bertakbir beliau menyuruh kita dengan memerintahkan rapatkan dan luruskan, rapatkan, luruskan. Nah, filosofis lurus dan rapat itu di dalam berbagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Ini cuma untuk mereview kita kembali. Pertama, rapat dan lurus itu supaya sempurna salat jamaahnya. Jadi sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Itu yang kemudian kita ketahui dari sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rapat dan lurus supaya sempurna salat jamaahnya. Yang kedua, berdasarkan hadis-hadis Nabi itu juga bahwa agar tidak ada perselisihan di antara hati-hatinya kaum muslimin itu, sehingga nanti diharapkan muncul kasih sayang, tidak ada saling benci, tidak ada saling dengki antara jamaah. Jadi istawu wala takhtalifu wa takhtalifu qulubakum, luruskan saf kalian, kata Nabi, jangan berselisih sehingga nanti Allah mencerai-beraikan hati-hati kalian. Jadi tujuan kedua di samping untuk kesempurnaan jamaah atau kesempurnaan salat jamaah itu agar tidak ada perselisihan di antara hati kaum muslimin yang sedang salat itu, sehingga nanti diharapkan muncul saling sayang, saling mencintai, tidak ada saling membenci dan mendengki itu. Dan yang ketiga, berdasarkan hadis Nabi juga bahwa agar setan itu tidak memasuki sela-sela shaf untuk mengganggu. Ya, fa walladzi nafsi biyadihi inni la ars syaitan yadkhulu min khalalis shaffi ka'annaha al-qadfu. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku dapat melihat setan masuk melalui bagian-bagian shaf yang kosong itu seperti seekor hazab ya. Jadi hazab itu adalah kambing kecil yang tidak memiliki telinga dan ekor itu. Jadi masih kecil ya. Itu hazab. Jadi memasuki sela-sela itu. Dan ini memang sempat jadi polemik mengenai rapat dan rapat itu ya. Rapatnya apakah harus rapat sebagainya agar tidak ada setan di sela-sela itu, dan itu menjadi polemik hukumnya ya. Tetapi kita sederhana saja, tidak usah berpolemik tentang itu selama kita mampu rapatkan saja, dirapatkan saja. Nah, yang menjadi menarik kalau kemudian tadi Nabi SAW menyebutkan ada setan di sela-sela itu, pertanyaannya adalah apakah jamaah kita sudah sempurna lalu kemudian setan sudah tidak masuk lagi? Bagaimana kemudian dengan kondisi yang disebutkan tadi bahwa Rasulullah SAW menginginkan kita muncul rasa kasih sayang, rasa cinta, tidak saling benci, tidak saling dengki? Apakah kemudian setan yang sudah tidak bisa masuk karena kita sudah rapat itu tidak bisa kemudian masuk lagi kepada hati jamaah, lalu kemudian mengompor-ngompori untuk saling sedikit bermusuhan dan benci? Karena ini adalah menjadi barometer persaudaraan di antara kaum muslimin. Nah, kalau tadi saya sampaikan Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika kemudian ditanya itu tentang kondisi bagaimana sebelum Ramadan, maka kemudian
begitu sangat tegasnya menyatakan tidak ada di antara kami ini yang sudah berani. Masih musuh-musuhan, tidak ada itu kalau sudah Sa'ban itu. Bukan berarti sebelumnya musuhan, bukan. Tapi karena memang tahu betul bahwa yang diinginkan oleh para sahabat itu adalah ampunan Allah. Jadi ampunan Allah itulah yang diinginkan oleh para sahabat itu. Dan ampunan Allah itu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan dan masih dalam kondisi bermusuhan. Kenapa bermusuhan itu akan menjadi persoalan? Karena itu akan ditundanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerugian secara teologis orang-orang yang masih seperti itu, dia tidak akan mendapatkan ampunan. Disinilah letaknya bahwa jauh di samping rapat dan lurus saf itu adalah bagaimana kemudian hati kita lebih banyak dalam kasih sayang dan cinta sesama jamaah itu, tanpa ada kebencian, kedengkian dan apapun. Nah, kita ingat bagaimana hadis Nabi SAW yang menyuruh kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara, yang penuh dengan cinta dan kasih sayang itu. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, la tahasadu wa la tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al muslimu akhul muslim la yadlimuhu wala yahdulahu wala yakdibuhu wala yahkiruhu at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadri salasa marrat bihasbi imri'in minasy syarri ay yahkira akhakul muslim kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu, rawahu Muslim. Jadi ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah sering kita dengar sebenarnya, tetapi penting untuk diupdate, diingatkan terus, terutama pada saat-saat menjelang kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Jadi hadis ini mengajari kita untuk bermuamalah, berinteraksi sesama muslim itu ya, sederhana tapi faktanya sering terlanggar oleh kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan itu. Jadi di sini banyak pakai tafaul ya. Kalau wazan di syaraf itu pakai tafaul, ada saling. Maka yang kemudian dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama buat orang mukmin, orang muslim yang suka sholat berjamaah itu, apalagi dengan filosofis rapat dan lurus itu, la tahasadu, jangan saling mendengki, jangan saling mendengki. Jadi kalau Ibnu Taimiyah itu di Majmu' Fatawanya itu, sekedar Anda membenci apa yang dia lihat dari keutamaan atau kebaikan saudaranya itu udah dengki tuh. Sekedar tidak suka aja dengan melihat ada saudara kita dapat, saudara sama jamaah dapat nikmat, sekedar tidak suka saja, benci, itu sudah dengki. Kalau di Tahdhibul Akhlaknya itu Imam Al-Jahis itu menyebutkan hasad itu atau dengki itu merasa sakit hati dari apa yang dia lihat pada orang lain berupa keutamaan dan kenikmatan. Jadi kalau tadi itu hanya sekedar tidak suka, itu sudah dengki tingkatannya. Kalau di Tahdhibul Akhlak itu lebih tinggi lagi, sakit hati dia, sakit hati melihat saudaranya itu dapat nikmat. Di Lisanul Arabinya Ibnul Mandur itu, kalau hasad itu malah engkau berangan-angan atau menginginkan hilangnya nikmat dari orang yang engkau dengki itu, atau nikmat itu pindah ke dirimu ya. Jadi kalau melihat saudaranya dapat nikmat itu, dia menginginkan manter elangnya itu, jadi tidak suka, mudah-mudahan itu lepas itu nikmat itu, atau sebenarnya itu ke aku itu nikmatnya. Nah ini sudah bagian dari dengki, yang kalau di dalam bahasa Al-Quran itu surat Ali Imran ayat 120 itu, in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun
yafrahu biha. Jika kamu dapat kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu dapat bencana, mereka bergembira karena itu. Jadi ini adalah tipikal orang yang kemudian dengki, ya. Kalau di kitabnya Imam Al-Mawardi itu, di Adabud Dunya Waddin itu, ya, ketika ditanya kenapa sih orang itu hasad, kenapa orang itu dengki, atau apa yang menyebabkan orang itu suka dengki, ya. Pertama adalah karena kebencian, karena rasa permusuhan yang tidak habis-habis. Dan inilah yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Adul Hisam itu, ya, dia adalah karakter yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak mare-mare gitu. Dan itu bisa dibayangkan kalau filosofis sholat suruh lurus rapat tapi hatinya begitu gitu. Jadi ini kan menjadi persoalan. Jadi saat orang yang dia benci itu dapat nikmat, dia sakit hatinya karena sudah benci, karena udah benci. Jadi gimana ya udah benci. Jadi apalagi kemudian dapat nikmat. Dan itulah yang kemudian sebenarnya secara psikologis itu akan membuat dirinya menjadi sakit. Bahkan tidak sampai sakit hati saja, psikologis, tapi bisa juga lari ke sakit fisik. Jadi kalau sakit-sakit yang dibahas nanti secara kesehatan oleh Pak Dokter itu, ya banyak karena memang persoalannya muncul karena justru pikiran-pikiran kedengkian, kebencian itu, ya. Qad badatil baghdha'u min afwahim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Kemudian yang kedua, kata beliau, sebabnya itu kenapa mereka itu suka hasad atau dengki, bukan hanya karena kebencian, tapi karena orang yang didengki itu memiliki kelebihan atau keutamaan yang tidak bisa ditandingi oleh pelaku yang hasad ini. Jadi dia sebenarnya tidak mau dikalahkan itu, ya, maunya kagum pada dirinya sendiri dan suka merendahkan orang lain. Itu dalam Quran surat Az-Zuhruf ayat 31, wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini adzim. Jadi mereka itu berkata, kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepada orang-orang besar, jadi orang-orang yang kaya, orang-orang yang sangat berpengaruh dari salah satu di antara dua negeri itu, ya. Jadi mereka menginginkan agar kemudian bukan modelnya seperti Nabi Muhammad gitu, ya. Dan itu adalah kedengkian, ya, kedengkian. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa karena objek dengki itu sedikit, jadi harta, kekuasaan, kehormatan itu kan terbatas, sehingga kemudian mereka saling mendengki. Nah, menarik apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah itu dalam Majmu' Fatawanya terkait dengan hasad ini. Beliau menyebutkan tidak ada memang orang yang tidak pernah terjangkit hasad itu, dengki itu. Tetapi orang yang mulia manakala kemudian muncul hasadnya tadi itu, baik hanya karena tidak senang saudaranya dapat, atau kemudian apalagi sakit hati, atau lagi berangan-angan hilang atau pindah kepada dirinya, ya, maka kata beliau orang yang mulia ketika muncul begitu itu tidak menampakkan tapi menyembunyikan. Jadi tidak ditampakkan dengan perkataan apalagi dengan perbuatan. Dia istighfar pada Allah dan dimaafkan. Tapi orang yang tercela ketika muncul hasad ini, ia ditampakkan dengan kata-kata maupun perbuatan. Dia tidak bisa menahan dirinya. Nah, jadi memang perkara ini kadang sulit untuk dihindari, kata beliau. Tetapi bila tidak memiliki hasad ini atau muncul rasa hasad ini, jauh lebih sempurna dan lebih baik hatinya. Dia akan menjadi orang yang ahli surga. Nah, Rasulullah SAW bersabda itu, idza dzananta fala tuhaqqiq wa idza hasadta fala tabghi, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau menduga sesuatu, punya praduga sesuatu pada orang, jangan tuduh, jangan pastikan dulu kalau belum terbukti. Dan jika engkau hasad muncul begitu tuh, jangan ikuti, artinya jangan tampakkan dengan perkataan dan perbuatan. Karena kita tahu pertama bahwa
model orang yang suka hasad itu karakternya, tabiatnya orang Yahudi itu. Itu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 109, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Jadi sebagian besar ahli kitab itu menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, dan dengki yang timbul dari mereka sendiri. Jadi dengki itu karakternya orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala mencela karakter seperti itu, seperti karakter orang Yahudi. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 54, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli, ataukah mereka dengki kepada manusia, kepadamu Muhammad, lantaran karunia yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi Allah mencela orang-orang seperti ini. Jadi saya sering menyatakan kuar-kuar benci sama Yahudi, tapi dirinya memelihara kedengkian. Itu kan aneh gitu kan. Benci sama begitu sama orang Yahudi, betul, harus marah memang, benci, tapi kemudian melihara dengki. Nah itu kan aneh itu, karena itu karakternya, tabiat orang Yahudi. Sehingga menurut Syekh Ibnu Utsaimin itu dalam Kitabul Ilmnya itu, orang yang hasad ini akan terjatuh pada 3 kerugian besar. Orang yang hasad ini akan terjatuh pada 3 kerugian besar. Pertama, dia seolah-olah tidak menerima takdir Allah, dan ini berkait dengan iman loh. Jadi kayaknya sederhana ini dengki, tapi itu berkait dengan takdir Allah, dan itu ada kaitannya dengan iman. Sampai kemudian dalam hadis qudsi disebutkan, malam yarda biqada'i falyaltamis rabban siwaya. Siapa yang tidak ridho dengan ketentuanku, cari aja Tuhan selain aku. Itu kan berat itu. Jadi kalau yang nggak terima dengan takdir Allah, kok dia bukan saya, atau kemudian maka disebutkan, ya sudah, kamu udah usah di dunia ini aja, cari aja bumi yang lain, atau kemudian cari Tuhan selain aku. Itu kan kemurkaan yang luar biasa. Jadi kayaknya cuma sederhana, hanya hasad, tapi ini ada kaitannya dengan iman juga, tidak main-main ya. Jadi kerugian besar, kata beliau, orang yang hasad ini tidak menerima takdir Allah, dan itu ada kaitannya dengan iman. Sebagian salaf kemudian mengatakan, barang siapa yang ridho pada ketentuan Allah, tak akan ada seorang pun yang kemudian membencinya, dan siapa yang qanaah terhadap pemberian Allah, maka rasa hasad tidak akan masuk padanya. Yang kedua, di samping dia akan tergolong orang yang tidak menerima takdir Allah, itu adalah akan menghapus amal-amal kebaikannya sendiri. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jadi kata Nabi, jauhi olehmu dengki itu, karena hasad itu akan kemudian memakan banyak kebaikan kamu, sebagaimana kemudian api memakan kayu bakar. Jadi kalau banyak catatan amalnya nanti hilang, loh kok ndak ada di dalam itu, dimakan virus kedengkian. Jadi kalau kita setiap hari itu ada kedengkian, kita beramal, sholat ini, kok kemudian banyak yang terhapus nanti, itu adalah karena ternyata dimakan oleh kedengkian kita yang mungkin masih ada dan muncul dalam hati kita itu. Jadi orang yang hasad ini akan sakit dada sendiri ya. Tidak akan menghilangkan nikmat Allah yang sudah diberikan pada orang lain, justru dia akan sakit, bahkan muncul kepada fisiknya. Dan yang ketiga itu, orang yang hasad ini, kata beliau, akan menyeret pelakunya itu kepada kekufuran, karena dia tidak merasa bersyukur ya. Dia cenderung ngurusin nikmat orang, dia cenderung untuk mengurusi nikmatnya orang, dan tidak melihat nikmat yang sudah diberikan Allah kepada dia. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi orang yang hasad ini bisa kemudian terseret menjadi orang kufur kepada Allah, dan dia akan mengalami kerugian besar ya, karena dia tergolong orang-orang yang kemudian
tidak bersyukur kepada Allah. Padahal kita tahu bahwa akhirnya sifat hasad ini betul-betul akan mengotori persaudaraan sesama mukmin, sesama muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsi. Jadi tidak sempurna iman seorang itu di antara kalian sebelum engkau mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Maka puncak persaudaraan itu adalah ketika berasumsi bahwa saudara kita itu adalah saya. Saudara saya itu adalah saya. Jadi kalau kita ingin dibaikin orang, ingin dihargai orang, dipuji orang, begitu juga dia. Begitu saat dia juga berbuat salah misalnya, lalu kita mungkin pernah juga berbuat salah, apa yang kita harapkan? Kita dimaafkan. Ya makanya juga dimaafkan, karena saudara saya itu adalah saya. Dan ini memang tidak sederhana. Maka diharapkan dengan jamaah yang lurus shaf, di mana-mana kita sholat jamaah itu diharapkan seperti itu. Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk menjadi orang yang suka lapang dada terhadap pemberian Allah, agar kita menjadi orang kaya secara hakiki. Warda bima qasamallahu laka takun agnan nas. Terimalah apa yang Allah berikan, syukuri itu, maka engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Nah, nasihat dari Ibnu Sirin itu, beliau menyatakan tentang ini, aku tidak pernah dengki pada siapapun dalam urusan dunia, karena apabila yang aku dengki itu ternyata ahli surga, bagaimana bisa aku kok dengki sama orang yang ahli surga itu dalam urusan dunia yang tidak ada nilainya. Dan kalau yang aku dengki itu termasuk ahli neraka, bagaimana mungkin juga aku kemudian hasad dalam urusan dunia? Betapa bodohnya aku mendengki orang yang ahli neraka. Jadi tidak ada tempat untuk mendengki, itu kata nasihat dari Ibnu Sirin. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu, memang faktanya toh kadang-kadang tidak bisa dihilangkan. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita doa, ya, berdoa agar terlindungi dari kejahatan, kejelekan orang yang mendengki kita. Makanya sering dibaca Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidhatain itu, Al-Falaq, An-Nas. Nah di surat Al-Falaq itu, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki itu berbahaya, bahkan bisa sampai membunuh, tidak hanya memfitnah, menjatuhkan, di mana sampai maunya niatnya hancur. Makanya kita disuruh juga berlindung kepada Allah dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidhatain. Ini hal-hal sederhana. Di situ disebutkan wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang yang dengki. Bila dia dengki, lupa laju perlu menghancurkan, membunuh. Dan dosa pertama itu adalah kedengkian. Qabil dan Habil itu kan karena dengki sampai membunuh. Jadi ya tetap bermohon juga kepada Allah, berlindung kepada Allah. Jadi kan ini semacam circle tuh Pak, suruh sholat jamaah supaya tidak berselisih, hati gini-gini, tapi faktanya kadang-kadang muncul begini hatinya. Jadi kalau Ibnu Umar ini hanya muhasabah saja, kami tidak ada berani musuh-musuhan kalau sudah Sa'ban, itu tidak ada itu. Ya, makanya tradisi di Indonesia kadang-kadang kan sampai nisfu Sa'ban maaf-maafan, itu hanya simbol aja. Sebenarnya jauh di balik itu, karena kita ingin mendapatkan ampunan Allah, ya makanya ayo bersih dan semuanya, tidak ada kebencian-kebencian. Tapi itu tidak mudah memang. Kita tahu bahwa kalau urut-urutan itu, hasad itu kan sebenarnya kalau dari urut-urutan sesaudaranya hasad itu dimulai dari pertama godop itu Pak, marah. Jadi godop itu marah. Tingkatan dari itu ya karena adalah hikdun. Hikdun itu dendam. Jadi kalau godop itu marah itu. Jadi kalau marah itu biasanya mudah mengungkapkan aib, mudah
menceritakan kejelekan orang lain karena marah gitu. Marah. Lalu kemudian kalau itu tertanam terus marah, itu ada hikdun. Jadi dendam, alat psikologis untuk membalas saudaranya nanti yang didendami itu. Lalu setelah hikdun, dendam, itu naik ke hasad, dengki. Lalu baru kemudian yang keempat itu adalah iradatul ikhtifar wal mubaha, keinginan untuk menaikkan harga diri dengan jalan menjatuhkan saudaranya. Dan itu tingkatan-tingkatannya. Jadi kalau dalam kajian psikologis Islam itu mulai dari godob tadi, marah, lalu hikdun, dipiara marahnya itu, dendam, lalu menjadi hasad. Pokoknya inginnya sampai kemudian iradatul ikhtifar wal mubaha, jadi ingin menjatuhkan, ingin sampai kemudian bisa hancur misalnya. Dan itu terus begitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sederhananya kemudian wala tahasadu, la tahasadu. Jangan saling mendengki kamu. Banyak kerugian yang bisa diderita. Tidak hanya kepada efek duniamu, dirimu sendiri, tapi efek akhirat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wala tanajasu, jangan sebagian kalian menipu sebagian yang lain. Jangan suka saling nipu. Dan ini terjadi dalam muamalah ya, misalnya dalam jual beli, munajasah ini. Jadi jual beli munajasah itu artinya seseorang menawarkan harga satu barang dengan harga yang lebih tinggi padahal dia tidak ingin membelinya. Dia berbuat seperti halnya ingin membuat kerugian atas pembeli atau mendatangkan keuntungan kepada penjual, atau dua tujuan itu. Jadi merugikan pembeli atau mendatangkan keuntungan yang besar pada penjual. Nah, ini diingatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tanajasu, jangan model saling menipu ya, model jual beli munajasah itu. Pura-pura mau beli barang padahal sebenarnya enggak, dengan harga tinggi supaya orang-orang tertarik juga untuk memilih dengan harga yang begitu. Dan itu ada dalam kehidupan keseharian. Wala tabaghadu, jangan saling memurkai. Jadi wala tabaghadu, jangan saling memurkai. Artinya sebagian kalian itu jangan saling sikap marah-marahan kepada yang lain. Jadi perintah sebaliknya itu adalah perintah untuk saling menyayangi. Jadi maka antara kita ini perbanyaklah sebab-sebab yang mendatangkan cinta, sebab-sebab yang mendatangkan kasih sayang. Itu yang harus kita tumbuhkan. Dan pada saatnya misalnya ada orang yang buat kita marah, maka usahakanlah untuk mengingat kebaikan-kebaikannya sehingga marah kita tidak terlalu besar. Nah, ini juga diingatkan analognya kepada hadis Nabi berkaitan dengan suami kepada istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqa radiya minha khuluqan akhar. Ini untuk para suami, tapi analognya seperti tadi itu. Jangan seorang mukmin, seorang suami memurkai seorang mukminah atau istrinya karena dia dalam kondisi membenci misalnya, karena marah suaminya, benci. Tetapi kata Nabi, ingatlah ada juga akhlak yang bagus yang diridhoi oleh dia terhadap istrinya. Jadi ketika bapak atau seorang suami sudah tidak suka pada istrinya, sudah benci, jangan terlalu itu yang kemudian ditanam terus, bahaya. Karena kalau itu ditanam terus mikirnya lain. Nah, yang dipikir adalah istri bapak itu juga ada kebaikannya. Minimal istri kita itu adalah ibu dari anak-anak kita. Nah, kalau mikir itu adalah ibu dari anak-anak kita itu yang meneruskan iman kita, yang mendoakan kita, ya sudah, serakora, senyasa, itu yang diingat ketika benci. Jadi tidak terlalu memelihara kedengkiannya atau kebenciannya. Kalau dipiara kebenciannya itu tak mare-mare Pak, itu bisa yang lain. Nah, begitu selanjutnya wala tadabaru, kata Nabi, jangan kalian saling membelakangi. Jadi pas korseng-koran, jadi membokongi itu. Pas matau itu matau ya set. Jadi wala tadabaru, jangan saling membelakangi.
baik itu zahir badan maupun juga kebersamaan hati. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan la yahillu li muslimin ay yahjura akahu fawqa salasin yaltaqiyan fayasuddu hada wa yasuddu hada wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Tidak halal bagi orang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu, namun orang ini berpaling, satunya berpaling. Orang yang paling baik di antara mereka adalah yang memulai salam. Ada usah nunggu nisfu Sa'ban ya. Ada urusan assalamualaikum, tak jawab, tina mare. Atau mau balik assalamualaikum, tina mare gitu. Sudah. Jadi yang diinginkan adalah kata Nabi wa khairu man ladzi yabda'u bisalam, yang terbaik di antara dua orang yang saling gitu-gitu ini yang memulai salam. Engkau meski tak jawab, saya penting cakna Nabi saya salam gak ada, senyum gitu tak jawab, ketemu lagi assalamualaikum tak jawab, gitu tetap aja itu santai gitu kan, santai. Tapi kalau sudah sama pengkok tinara itu pilihan lagi, itu sebuah pilihan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Nah, disebutkan la yahillu li muslimin ay yajra'ahu fawqa salasin faman hajara fawqa salasin famata daqalan nar. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari kemudian mati, maka dia masuk neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Sepenting bani bapak, sepenting bani ibu, tidak apa-apa gitu kan. Nah, jadi ini juga diingat. Nah, itu nanti ada konsep hajar, Pak. Konsep hajar itu, ini sering ada pertanyaan kalau saya ngisi pengajian tentang ini. Sudah daripada nanti tengkar lagi Ustaz gitu. Gimana kalau kemudian ya itu namanya hajar. Jadi hajar itu ada 2 ya. Yang dibenci, yang tidak boleh itu begini. Pertama, kalau itu hajarnya untuk menghindari karena dia banyak dosa, banyak melakukan maksiat, kita menghindari untuk datang atau kemudian dekat, itu boleh supaya kita tidak terikut. Tapi tidak memutus tali persaudaraan atau tali silaturahmi, tapi kita memang jarang karena kita takut larut. Yang kedua, karena ada tahdir, karena ada pemberian sanksi. Jadi kalau memberi sanksi tidak apa-apa, mau lecera itu dalam beberapa, tetapi tidak memutus. Sama dengan yang terjadi kepada sahabat-sahabat yang tidak ikut perang itu, gak usah sapa, gak usah saling biar tahu gitu kan, itu efek jera. Tapi itu diharapkan nanti memang berubah, bukan berarti kemudian untuk memutus selamanya. Tapi yang kemudian tidak boleh itu adalah karena persoalan pribadi yang kemudian kita tidak menyapa gara-gara itu. Jadi ini memang pilihan, ya silakan. Kalau kemudian terus melatih sampai ke akhirat tuh, itu sudah dakwah. Itu kan masing-masing gitu kan. Jadi tinggal kita memilih jalan petunjuk atau kemudian kita ngikutin nafsu, itu kan persoalan lain. Ya alhamdulillah masih sholat berjamaah masih bagus itu kan. Apalagi sudah benci tak bojeng malah. Pas tak bojeng. Nah, di dalam hadis berikutnya atau kemudian apa yang disebut oleh Nabi, wala yabi ba'dukum ala bai ba'din, jangan sebagian kalian membeli barang yang sedang ditawar oleh saudaramu. Jadi ada di Nabi juga la yabi ar-rajulu ala bai akhi wala yaktub ala khitbati akhi illa ayyadana lahu. Seorang tidak boleh menjual di atas penjualan saudaranya. Jadi kalau masih ditawar saudaranya tidak boleh itu ditawar, Pak. Pamare lu urusannya, kalau sudah enggak. Sama juga dengan tidak boleh melamar lamaran saudaranya kecuali dia sudah mengizinkan. Artinya kalau sudah dilamar orang jangan tanya dulu, sudah tidak jadi baru kemudian. Jadi ada juga riwayat yang menyebutkan la yasum muslim ala saumi akhihi, seorang muslim tidak boleh menawar di atas penawaran saudaranya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan wa kunu ibadallahi ikhwana, dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslim akhul muslim la yudlimuhu wa la yaqdilahu wa la yahqiru. Orang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak boleh saling mendalimi,
tidak boleh menelantarkan dan tidak boleh menghinanya. Setelah Rasulullah SAW menggambarkan itu semua, maka lalu Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Jadi takwa itu di sini, kata Nabi sambil berisyarat kepada hati, kepada dadanya. Bihasbi imri'im minas syarri ayyahkira akhakul muslim. Cukuplah keburukan bagi seorang mukmin, seorang muslim, jika dia kemudian menghina saudara muslim yang lain. Dan terakhir Nabi SAW menyatakan, kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap orang muslim atas muslim lainnya haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Tetapi kadang-kadang kita suka menjatuhkan, suka kemudian mengambil milik orang lain, suka kemudian sampai mau berdengki, sampai mau membunuh dan sebagainya. Disinilah letaknya muhasabah buat kita semuanya. Apa sebenarnya arti salat jamaah, saling rapat dan lurus. Disinilah juga kita bermuhasabah. Kenapa para sahabat, orang-orang soleh itu tidak berani di bulan Sya'ban itu mengikuti kebencian dan kedengkian hatinya, tetapi sudah membersihkan dalam rangka persiapan untuk bulan Ramadan, karena mereka betul-betul tahu bahwa ampunan Allah hanya akan diberikan kepada orang yang hatinya bersih dan tidak akan diberikan kepada orang yang masih punya kebencian, kedengkian. Maukah kita kemudian memilih pilihan-pilihan itu? Dan terserah dan tergantung kepada diri kita sendiri. Bahkan Nabi SAW memberikan gambaran, ada orang sesama muslim pun bercanda itu, saudaranya tidur lalu kemudian ditarik-tarik apanya, lalu kemudian dia bangun sampai kaget. Nabi kemudian mengatakan, la yahillu li muslimin ayyurawwi'a musliman. Tidak halal, enggak boleh orang muslim itu nakut-nakutin muslim lainnya. Jika antara kita tidak boleh kemudian memasukkan gangguan kepada orang muslim lainnya dengan cara apapun, maka bagaimana dengan perkataan dan perbuatan kita tanpa alasan yang benar lalu kemudian melakukan itu semua. Maka sebagaimana yang dilakukan para sahabat menjelang bulan Ramadan, tunjukkanlah persaudaraan, membangun kebaikan, kasih sayang dan cinta antara sesama muslim, karena inilah pilihan dan petunjuk agama. Buatlah wajah kita berseri-seri saat berjumpa siapapun saudara kita. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antal qa'a biwajhin talqin. Ya, jangan kemudian kamu kira dengan wajah yang senang berseri-seri itu merupakan kebaikan yang kecil. Enggak. Dengan seperti itu jangan remeh-temehkan kebaikan sebesar apapun. Ramah kepada saudara kita, saling menyayangi, tidak menggunjing, tidak berdebat, bercanda yang memojokkan dan ingkar janji. Dahulukan saudara kita, doakan saudara kita, siaplah dengan sifat lapang dan memaafkan. Allahumma barik fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.